Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 8 November 2024, Pekan Biasa ke-31. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 17 sampai dengan bab 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab, seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 16, ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, 'Berapa besar utangmu pada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, 'Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, 'Dan saudara, berapa utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, sebagai warga kerajaan Allah, mata kita hendaknya tertuju kepada perkara-perkara surgawi. Teguh dalam iman akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi tubuh yang mulia. Dalam bacaan Injil, bendahara yang tidak jujur dipecat karena menghamburkan dan memanipulasi harta tuannya demi masa depannya. Tindakan memikirkan masa depan itulah yang dipuji tuannya. Manipulasi dan ketidakjujuran tak dapat dibenarkan. Perbuatan seperti ini
mestinya memalukan diri sendiri dan keluarga. Tapi sayang, tetap saja ada yang tidak jera. Ketidakjujuran kerap dilakukan secara berjamaah agar bisa saling melindungi. Yesus tentu tidak suka dengan ketidakjujuran. Ia hanya ingin kita memperhitungkan masa depan dengan mata tertuju kepada hal-hal surgawi dan bukan yang duniawi. Sadarkah kita akan masa depan kita? Allah saja cukup. Teresia dari Yesus menyatakan bahwa hanya Allah yang dapat memuaskan manusia sepenuhnya. Tidak ada hal di dunia ini yang dapat memberikan kepuasan sejati kecuali Allah. Tidak perlu khawatir oleh tantangan yang muncul. Kita harus bersabar dan menantikan Allah. Kesabaran bersama Allah dapat menyelesaikan semua hal. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan bahwa Dia adalah roti dari surga yang memberikan kehidupan kepada dunia. Barang siapa datang kepadanya, tidak akan lagi merasa lapar atau haus. Kita mendapatkan hidup yang cukup dengan percaya kepadanya. Dalam doa Bapa kami, permintaan yang pertama kali adalah untuk Yesus sendiri, bukan hanya untuk rezeki sehari-hari. Oleh karena itu, dalam perayaan Ekaristi, doa Bapa kami didoakan sebelum menerima komuni. Sumber Santa Teresia dari Yesus, pribadi dan butir-butir ajaran. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau berkenan menciptakan kami menjadi manusia baru berkat sabdamu. Bantulah agar kami semakin menyerupai Yesus Kristus Putramu, Sang Adam baru, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.